잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PID Line Follower dengan menggunakan robot IPAK untuk tugas simulasi Webot with PID Controller. Sebelumnya saya perwakilan dari kelompok akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratna Dulustari dengan NIM 42222010029 dan anggota lainnya Muhammad Rifli dengan NIM 42222010014, Fitria Salsabila dengan NIM 42222010034. Berikut saya akan menjelaskan deskripsi sistemnya. Di sini kami menggunakan simulasi robot IPAK dengan line follower menggunakan 6 sensor jarak atau infrared sensors untuk mendeteksi garis atau alur jalan pada permukaan. Untuk penempatan sensor-sensornya harus strategis agar memungkinkan robot untuk mengikuti garis dengan akurasi dan responsivitas yang baik dan tepat. Berikut merupakan penempatan 6 sensor serta penjelasan cara kerja sistem robot IPAK dengan menggunakan line follower. Nah, di sini sensor infrared dan penempatannya. Untuk sensor IR1 dan IR2 atau middle sensors, disebut juga dengan sensor tengah, penempatannya ada pada bagian tengah robot, fungsinya mendeteksi garis di tengah dan membantu robot untuk tetap berada pada garis. Berikutnya yaitu left sensor atau sensor kiri, IR3 dan IR4. Penempatannya ada pada bagian sisi kiri robot, fungsinya membantu robot untuk mendeteksi line pada track arena agar tetap berada di sebelah kiri jalur. Dan berikutnya juga ada right sensor atau sensor kanan, yaitu IR5 dan IR6. Penempatannya di bagian sisi kanan robot, fungsinya membantu robot untuk mendeteksi line pada track arena agar tetap berada di sebelah kanan jalur. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Fitria Salsabila. Perkenalkan, nama saya Fitria Salsabila dengan NIM 42222010034. Di sini saya akan menjelaskan bagian blok diagram pada PID controller dengan menggunakan robot IPAK Line Follower. Oke, baiklah, dapat dilihat pada gambar. Di sini terdapat 4 tahapan, yaitu input, proses, output, dan feedback. Jadi, pada input sendiri terdapat set point, di mana set point ini digunakan sebagai nilai referensi atau target yang diinginkan untuk sensor. Ini bisa menjadi nilai tertentu yang diharapkan dari sensor seperti posisi atau tingkat cahaya yang diinginkan. Lanjut, pada tahapan proses. PID akan mengolah data dari set point, lalu mengeluarkan value sensor. Lalu value sensor mengeluarkan PWM sesuai dengan value sensor. Lalu PWM kanan dan kiri akan masuk ke motor driver dan motor driver akan menggerakkan DC motor sesuai dengan PWM yang dikeluarkan. Lanjut pada tahapan output, gerakan robot dihasilkan oleh motor DC yang dikontrol oleh sinyal PWM. Dengan mengatur durasi pulse PWM, robot dapat bergerak sesuai dengan keinginan atau jalur yang diinginkan. Lanjut pada tahapan feedback, sensor memberikan umpan balik berupa nilai kesalahan jika terdapat perbedaan antara nilai sensor dan set point. PID controller mungkin menggunakan informasi ini untuk menghasilkan sinyal kontrol yang sesuai sehingga nilai kesalahan diminimalkan dan robot dapat bergerak sesuai dengan set point yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifli dari kelas robotika pagi dengan NIM 42222010014. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dan cara kerja dari simulasi program PID kami yang menggunakan sensor line follower yaitu infrared 6 buah dan menggunakan robot IPAK. Jadi untuk yang pertama, untuk flowchartnya itu inisialisasi robot dan velocity max dengan velocity max yang dipakai itu 4,4. Lalu inisialisasi motor dan IR sensor ini dan ini. Lalu set point, set position dan velocity motor di set gitu. Untuk velocity-nya 00 dan untuk posisinya jadi float dengan INF dan INF. Jadi selanjutnya itu mengaktifkan sensor gitu. Ini dia sensor enable. Selanjutnya mengset plus errornya itu yaitu ini variabel globalnya di set semua.
Yang pertama itu set last error. Last errornya itu sama dengan integral, diferensial, derivatif, derivatif sama dengan proporsional, sama dengan white counter, sama dengan 0. Dengan selanjutnya kita men-set parameter dari KP, KI, dan KD-nya. Di sini KP yang saya gunakan tuh 0,3, untuk KI itu 10% dari KP yaitu 0,003, dan KD itu 1% dari KP. Jadi 0,000035. Di sini untuk KD-nya saya lebihkan sedikit agar stabil jalannya. Dan untuk set base speed itu velocity yang tadi 4,4 dikurang 1,16, dan counternya itu 0. Dan selanjutnya itu get error sensor. Di sini jika ia terbaca salah satu kondisi, maka dia akan mengeluarkan sesuai return kondisi tersebut gitu. Ini jika kondisi ini 2, return kondisi ini terbaca, returnnya 2, kondisi ini 1, kondisi ini 0, kondisi ini itu min 1, kondisi ini min 2, kondisi ini jika 000 itu 404. Dan selanjutnya itu jika semua kondisi tidak terbaca, maka kondisi else akan terbaca, yaitu dengan mengeluarkan return 3 seperti ini. Dan semua return itu akan masuk ke car control nanti. Dan selanjutnya itu correct sensor. Untuk correct sensor itu di sini logikanya seperti ini. Correct sensor sama dengan sensor. Correct sensor itu sama isiannya itu sensor value, color min itu sama dengan 6, dan color maksimumnya itu 25. Nih color ini warna yang masuk ke infrared gitu, berapa gitu, maksimalnya 25 dan minimumnya 6. Jika color min lebih kecil dari sensor value, maka dan lebih kecil daripada color max, maka return, jika iya maka returnnya 1, jika tidak returnnya 0. Semua itu akan masuk ke car control untuk nilai-nilai returnnya, untuk diolah di car control. Selanjutnya di car control itu car controlnya di sini pertama membuat sensor, semua sensor untuk didapatkan get value-nya. Selanjutnya sensor buat divariabelkan, yaitu sensor sama dengan sensor 1 val, ini sensor 2 val dan sensor 3 val. Jadikan jadi satu nama, yaitu sensor gitu. Selanjutnya jika ini jika nyala, robot ini akan mengeluarkan data sensor sama dengan str sensor. Selanjutnya itu for in range length sensor, sensor i sama dengan correct sensor. Nah, nilai dari correct sensor tadi yang masuk ke car control diolah dan dikeluarkan di sini. Dan untuk yang nilai get error tadi itu masuk juga dari nilai get error yang di sini, lalu diolah di car control, dikeluarkan. Selanjutnya jika error tidak sebanding dengan 404, maka counternya itu 0, dan counternya itu dan rectify-nya PID-nya itu error. Nanti dia terprint nilai PID. Lalu jika iya tidak sebanding, memang nggak sebanding, jadi yes, tidak sebanding misalnya, maka dia akan men-set speednya itu base speed, rectify gitu. Dan jika tidak, dia akan, jika tidak, yaitu sama dengan dia itu 404 nilai dia, maka dia akan memanggil part binding yang bagian sini untuk mengolah datanya, yang mana part binding itu berisi error, time limit sama dengan 200. Selanjutnya kita ke turn by time sama dengan delta 3. Jika diproses, jika time
lebih besar daripada 0, maka returnnya 1 gitu. Returnnya jika tidak sama lebih besar daripada 0, maka returnnya 2. Dan jika iya, set speednya sama dalam kurungnya itu, set speed sama dalam kurung velocity max kurang delta, kurang koma velmax kurang delta. Lalu turun by time-nya diminuskan 1. Jika tidak, dia akan return 2. Selanjutnya, jika waktu simulasi while robot step time step itu tidak sama dengan -1, maka robot akan tidak sama misalnya, maka robot akan terus mengelup terus, akan berjalan terus. Jika iya, maka kondisi robot sama dengan tuh simulasi di stopkan, jadi finish gitu. Seperti ini contohnya simulasinya. Sini untuk printnya dia mengeluarkan yang pertama data sensor aktif, nilai PID, dan kecepatan kiri dan kanan. Silakan dilihat seperti ini hasil simulasi dari program PID kelompok kami yang menggunakan 6 sensor dan follower berserta menggunakan robot Epoch, yang dimana seperti ini saya tidak mencari kecepatannya, saya hanya mencari agar robot itu tidak terlalu bergoyang, bergetar ketika melakukan pergerakan. Seperti inilah hasil dari program yang tim kami buat, kelompok kami. Ini sudah 1 putaran, lalu kita speed up. Cukup mulus belok-belokannya. Itu saja simulasi dari program PID kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.